Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun saudara membuka channel ini. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini terjadi viral di medsos. Gara-gara apa? Di satu sisi banyak orang yang mencaci maki agama tertentu, menghujat, menista agama. Jadi ada yang menilai itu penista agama. Itu mengaku nabi. Lucu memang. Ada orang yang mengaku nabi, ada orang yang menghakimi dan menilai dari kacamatanya sendiri sebagai penista agama. Sebaliknya juga ada yang menghujat agama satu dengan agama yang lain, saling menghujat. Saudara-saudaraku, apakah sebenarnya saudara tahu mengapa terjadi demikian? Saya yakin dan seyakin-yakinnya karena mereka memang tidak tahu yang sebenarnya. Orang yang paham tentang Alkitab misalnya, tidak bakal dia mengatakan dirinya sebagai nabi. Mengapa? Mengapa kalau orang paham Alkitab tidak bakal mengatakan dirinya nabi? Karena di dalam Matius 7 ayat 15 sudah dinyatakan oleh Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara-saudaraku, jadi kalau ada orang yang mengatakan itu nabi, apakah dia menganggap orang Kristen atau tidak? Apalagi kalau dia mengaku orang Kristen dan memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Saya yakin yang pertama, dia tidak paham Alkitab. Yang kedua, dia menyatakan itu sebagai implikatur. Apa itu implikatur? Implikatur itu orang menyatakan sesuatu, menuturkan sesuatu, tetapi maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dituturkan. Contoh, ada seorang suami istri kebetulan hari libur tidak bekerja, maka sang suami bangunnya kesiangan. Karena kesiangan kemudian dia tanya kepada istrinya, "Ma, jam berapa sekarang?" Karena sang istri tidak bawa HP, sedang masak, dan juga tidak ada jam dinding di situ, sehingga dia tidak mengatakan jam berapa, tetapi dia
mengatakan tukang susu sudah datang. Pertanyaannya jam berapa? Tapi jawaban sang istri itu tukang susu sudah datang. Tetapi sang suami sudah tahu. Mengapa? Karena tukang susu itu setiap harinya datang jam 7. Sehingga jawaban sang istri itu sudah diketahui oleh sang suami, bahwa sekarang jam 7. Tetapi bagi yang mendengar tuturan itu menjadi aneh. Mengapa? Karena antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung. Pertanyaannya jam berapa, jawabannya tukang susu sudah datang. Itu. Yang kedua, contoh yang kedua, Pak, aku bakaran bayi. Orang yang mendengar, waduh, pasti itu mau bunuh diri atau suruh bunuh, suruh bakar. Aku bakaran wae. Karena orang itu hanya mendengar, tidak melihat di mana orang itu berada, dalam suasana apa. Ternyata dia di warung sate minta dibakar dagingnya, sate bakar gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh seseorang yang menyatakan Nabi itu bisa mengandung dua pengertian itu. Yang pertama, satu, dia adalah tidak paham tentang Alkitab. Yang kedua, dia paham, tetapi memang dia menyampaikan sesuatu kepada publik yang bersifat implikatif. Yang ketiga, memang dia benar-benar bodoh dan memang pengen membuat ribut. Yang keempat, memang ada beberapa analisis. Bahkan seorang profesor, ada yang doktor, mengatakan ya macam-macam lah. Dia secara lugas menanggapi tuturannya pun juga secara lugas. Hanya tuturan itu ada sesuatu di baliknya, mengatakan bahwa itu dia sudah tidak pengen di Indonesia, pengennya di luar negeri. Syarat untuk bisa di luar negeri itu kalau dikunyah-kunyah dalam negeri, apalagi di bidang agama, kemudian dia minta perlindungan. Itu caranya. Ada yang bilang begitu. Tetapi menurut saya hanya tiga itu tadi. Yang pertama, dia tidak paham Alkitab. Yang kedua, dia menyampaikan itu mempunyai maksud tertentu yang mempunyai implikatur. Dan yang ketiga, memang dia benar-benar bodoh untuk mencari keributan. Saudara-saudaraku, memang kadang-kadang orang itu sering menjustifikasi, menilai sendiri bahwa ini bagus, ini penista. Tapi dia tidak juga introspeksi mengapa dirinya menilai itu. Padahal hubungan antara manusia dengan Tuhan
yang tahu adalah diri sendiri dan Tuhannya. Apa yang ada di dalam hatiku, hati Anda dengan Tuhanku atau Tuhanmu, yang tahu adalah kita, bukan orang lain, dan tidak mengharapkan penilaian pada orang lain. Siapa yang menilai? Ya Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak memerlukan pembelaan. Mengapa demikian? Karena di dalam Yohanes 18 ayat 10 dan 11 mengatakan, jadi Yesus ketika itu mau ditangkap oleh prajuritnya Herodes, tetapi yang namanya Petrus tidak rela. Dia ingin membela gurunya, guru yang dia hormati, guru yang dia kasih. Dia tidak mau gurunya ditangkap. Maka dia menghunus pedang dan membabatkan pedangnya itu kena telinga seorang prajurit. Tetapi apa kata Yesus? Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara-saudaraku, itulah bedanya. Mengapa orang Kristen dicaci maki, dihina, dianiaya, gerejanya dibakar, gerejanya dibom? Mengapa tidak ada yang membalas? Karena Yesus sendiri yang tidak memperbolehkan. Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Bisa. Kalau Dia mau, apapun bisa terjadi. Bahkan sebaliknya, saudara-saudaraku, mengapa sampai saat ini orang Kristen tidak mau melaporkan orang-orang yang menista orang Kristen, agama Kristen, dan tidak berusaha membalas dendam? Karena Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, untuk apa? Untuk mengasihi. Untuk mengasihi. Di dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Orang yang menjadi musuh
harus dikasihi. Orang yang membenci harus dikasihi. Orang yang mencaci maki justru didoakan agar dia beroleh berkat. Ayat 6, ayat 28, Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Luar biasa saudara-saudara ajaran Kristen itu. Jadi orang yang mencaci, orang yang menista, orang yang mengutuk itu justru didoakan agar mereka mendapatkan berkat. Ayat 29, Lukas 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saudara-saudaraku, jadi memang ada rekan-rekan kita, para penggiat sosial, yang juga heran kepada orang-orang Kristen. Mengapa dihujat, dicaci maki, kok tidak melaporkan kepada polisi? Karena ajarannya lain. Orang yang memfitnah, mencaci maki itu bisa dilaporkan polisi kalau ada yang mau melaporkan. Tetapi orang Kristen tidak pernah melaporkan mereka kepada polisi. Mengapa? Karena ajaran Yesus sudah jelas, terang benderang. Tidak boleh, harus justru dikasihi dan didoakan agar dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudaraku, nah kalau masih ada orang Kristen yang kemudian melaporkan dan juga tidak ditanggapi oleh yang berwajib, apakah marah? Enggak juga. Dan kalau ada yang melaporkan, berarti mereka barangkali juga belum paham tentang Alkitab, tentang ajaran Yesus yang tercantum di dalam Injil. Atau mereka masih muda yang emosian sehingga mereka melaporkan. Atau bahkan sering melaporkan tapi tidak pernah ditindaklanjuti karena orang Kristen adalah minoritas. Saudara-saudaraku, terlepas dari itu semua, yang paling penting saudara-saudaraku, bahwa kita sebagai orang Kristen, mengapa kita tidak diperbolehkan membalas apa yang dilakukan oleh orang lain? Karena ajaran pun sudah menyatakan. Mengapa orang Kristen, Bible-nya, Alkitab, kitab sucinya dibakar tidak marah? Mengapa disobek-sobek, diinjak-injak tidak marah? Mengapa gedung gerejanya dibom, dibakar tidak marah? Karena dia berserah. Mereka yang paham tentang firman Tuhan sudah berserah kepada Tuhan. Tuhan sendiri
yang akan menangani itu. Semua diserahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan bisa menghukum manusia? Tentu saja. Dari Kejadian 3 saja sudah menunjukkan bagaimana Tuhan menghukum manusia, menghukum Adam, menghukum Hawa, dan menghukum ular sebagai setan. Ular yang dipakai setan untuk membujuk Hawa. Maka ketiganya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 14-19. Silahkan saudara-saudaraku membacanya. Yang jelas hukuman itu diberikan kepada Hawa sebagai perempuan yang akan mengandung dan melahirkan anak dengan rasa sakitnya. Adam yang harus bekerja untuk menafkahi istrinya Hawa, dan setan akan diremukkan kepalanya oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, jadi kalau saudara-saudara melihat orang Kristen selalu mengalah, tidak pernah membalas dendam, bahkan kalau ditampar pipi kiri pun pipi kanannya diberikan untuk ditampar. Itulah filosofi orang Kristen yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan ajaran Yesus yang tertulis di dalam firman, baik itu di Matius 5, Lukas 6 ayat 27. Semuanya mengatakan bahwa kita harus mengasihi manusia. Mengapa ada orang Kristen yang mengaku nabi? Orang Kristen pun tidak marah. Karena orang Kristen paham kalau itu bukan betul-betul bukan omongan yang ditujukan sebagai dirinya nabi. Sudah saya katakan tadi, itu ada implikatur. Realita yang terjadi saat ini, coba dilihat, yang masuk penjara itu kebanyakan dituduh menista agama apa? Barangkali dia sudah kesal, gemes, mengapa yang sedemikian rupa tidak ditindak? Maka dia mencari cara lain. Saudara-saudaraku, itulah yang tidak dimengerti oleh kita, mengapa dia begitu. Namun ini analisis kami sebagai seorang yang belajar bahasa linguistik pragmatik. Apa yang dikatakan belum tentu itu yang dimaksudkan, tetapi untuk menembak yang lain. Saudara-saudaraku, kalau orang Kristen yakin itu bukan nabi, dia tidak bakal mengatakan begitu secara lugas. Tetapi kalau secara kias atau implikatur tadi, mungkin sekali
Karena yang menjadi apa itu bukan kita yang memilih. Saya, Anda menjadi pengikut Kristus karena dipilih oleh Tuhan, bukan karena saya atau Anda yang memilih. Menjadi nabi itu yang dipilih adalah Tuhan sendiri yang memilih, bukan Anda yang memutuskan untuk menjadi nabi. Jadi jelas, kalau ada orang yang ngomong menganggap diri nabi, itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak dirinya sendiri. Kalau kehendak dirinya sendiri, saya pun bisa ngomong, saya adalah presiden, saya adalah menteri, saya adalah bla bla. Apa saja bisa, cuma ngomong. Bisa saja orang gila ngomong, tetapi bagi orang yang sensitif, kegilaan itu menjadi menyakitkan. Mengapa? Karena dia tidak mau sesuatu itu menimpa yang sangat dihormati. Saudara-saudaraku, jadi segala sesuatu kembalilah kepada apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab, di dalam Injil. Maka Anda akan menemukan pencerahan, dan Anda, hati saudara, tidak akan terbakar dan dibakar oleh setan. Karena pada dasarnya saudara hidup di dunia ini, musuh saudara adalah setan. Musuh saya adalah setan, dan bukan orang sesama kita. Kalau sesama kita harus saling mengasihi. Permasalahannya, sayangnya setan itu culik, licik, culas. Dia bisa memakai orang untuk berbuat yang dia kehendaki. Itulah makanya ular diremukkan oleh Yesus. Kepalanya diremukkan dan dikalahkan. Apakah ada manusia yang bisa lepas dari iming-iming setan? Bisa lepas dari godaan setan? Tidak ada, saudara. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, saudara selalu digoda untuk mengikut dia. Maka satu-satunya jalan yang bisa Anda jadikan tameng adalah Tuhan Yesus, karena perlindungannya tidak dapat disentuh oleh setan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan percaya serta melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.